Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ini pasti sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Boboto semua masih mengenai laga kemarin gitu ya, Persib Bandung di ACL 2 menghadapi Lion City Seller. Di antaranya masih banyak yang ingin adanya perubahan di putaran kedua nanti, baik dari segi taktik dan juga dari segi pemain. Nah, ini juga ada beberapa komentar yang memang dari kemarin sampai dengan yang tadi siang gitu ya, video tadi siang mengatakan tolong katanya sampaikan ke manajemen mengenai ya perbaikan dari kualitas pemain, katanya jangan beli yang asal murah saja, bahkan ya sempat nganggur lama ya. Jadi ya kualitasnya memang ketakar lah gitu ya. Apalagi Persib katanya kalau memang nggak serius main di ACL 2, ya buat apa katanya capek-capek ngejar posisi juara lagi di musim ini. Nah ini ya saya coba sampaikan yang terbaik saja ke beberapa orang yang memang ya setidaknya bisa menyampaikan langsung gitu ya. Tapi teman-teman perlu ketahui juga tanpa diminta, ini ya alhamdulillah sebetulnya untuk manajemen Persib Bandung saat ini sudah sedikit lebih cepat daripada biasanya dalam membaca situasi daripada skuad Persib Bandung untuk putaran kedua gitu ya. Entah ini memang sudah koordinasi dengan Bojan Hodak atau memang inisiatif dari tim manajemen itu sendiri, atau manajemen Persib Bandung punya inisiatif sendiri, jadi setidaknya meringankan atau membantu tugas dari Bojan Hodak dalam mencari pemain. Nah ini juga sebelum kita masuk di update mengenai kesiapan menghadapi Persik Kediri pada hari Senin, kita masuk sedikit dulu lah, ini ya warawiri sedikit gitu ya, atau intermezzo saja, informasi buat teman-teman juga, buat sedikit ya hiburan gitu ya. Nah ini untuk manajemen memang sebelumnya sudah melis katanya, jadi sudah punya beberapa ancar-ancar sebelum bursa transfer putaran kedua memang dibuka atau resmi dibuka. Manajemen sudah mempunyai list skuad Persib Bandung yang kira-kira harus ditambah, atau ya memang setidaknya jika ada pergantian mungkin pemain yang lalu bisa dipinjamkan dulu jika memang masih ada kontrak di Persib Bandung dan tidak mau dihentikan kontraknya, jadi bisa dipinjamkan terlebih dahulu. Nah ini banyak beberapa opsi yang memang sudah evaluasi gitu ya oleh manajemen Persib Bandung, yang mana ya Bojan Hodak pun kan pernah menyampaikan kalau memang manajemen punya pemain baru ya silahkan nanti masuknya bulan Desember saja. Nah jadi manajemen juga di sini apakah memang akan ya terus bernegosiasi dengan pemain-pemain yang sudah diincar namun tidak bisa masuk di putaran pertama, masuknya nanti mungkin di putaran kedua, atau ada masukan baru dengan Coach Bojan ini, yang mana ya kan beberapa, jangankan pemain yang memang pemain tidak bisa masuk dulu karena kan belum dibuka bursa transfer, tapi kalau untuk asisten pelatih lalu untuk official tim Persib yang lainnya sudah bisa teman-teman. Itu tidak ada aturannya berapa banyak, berapa jumlahnya. Nah ini juga kan seiring nambah pemain yang cedera, termasuk DDS kemarin kan cedera. Nah ini ternyata untuk manajemen Persib Bandung mengabulkan satu permintaan khusus gitu ya. Ya bisa jadi dari DDS-nya, bisa jadi dari ya Coach Bojan juga, bisa jadi ya memang hasil kesepakatan dari manajemen juga untuk mendatangkan fisioterapis yang baru. Ini pernah kita bahas kalau nggak salah sebulan yang lalu, tapi mungkin ya teman-teman tidak aware atau tidak ngeh gitu ya, tidak terlalu fokus ke situ, tapi ya akhirnya memang kejadian teman-teman. Jadi David Da Silva ya walaupun hari ini memang sudah alhamdulillah ikut latihan gitu ya, sudah memang tidak merasakan nyeri, katanya kemungkinan besok dibawa ke away ke Kediri. Namun di balik itu ya ada peran satu sosok
fisioterapis baru dari Brazil yang didatangkan langsung gitu ya, yang direkrut khusus untuk menangani David da Silva. Nah, ini manajemen namanya Geraldo lah gitu dipanggilnya, entah Ado atau Mang Ado gitu ya. Jadi ya biasalah kalau untuk orang Sunda banyak laniannya atau banyak sebutannya. Jadi ya fisioterapis baru ini memang didatangkan khusus katanya untuk menangani ya cedera daripada David da Silva, dan ya biar lebih enak katanya ngobrolnya sesama dari Brazil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa pemain Persib juga ya ditangani juga gitu ya, tapi mungkin dengan treatment yang berbeda karena kan ada Benedictus juga, jadi ada satu dokter, dua fisioterapis. Ini lebih memungkinkan untuk pemain-pemain yang sedang mengalami cedera lebih cepat tertanganinya gitu ya. Jadi ya selain official team itu juga pemain ini ternyata sudah disampaikan langsung oleh Kang Aditya, yang mana kemarin mengatakan bahwa ya dia sudah men-shortlist atau sudah melist pemain-pemain atau posisi mana yang kira-kira bisa ditambah di putaran kedua. Nah, ini juga sepertinya ada satu pemain yang sudah tidak tertahankan teman-teman, yang akan kemungkinan besar diganti gitu ya, karena tidak menunjukkan progres yang baik gitu dibanding dengan pemain asing yang lainnya, yang mana sekarang kan sudah setidaknya merasa memang dibutuhkan oleh Persib Bandung dan progresnya pun baik. Seperti Kocijan ketika tidak bisa bermain kemarin kan sudah mulai dicari oleh Bobotoh, kemana nih. Nah, ada yang penasaran kemarin Kocijan nggak ada, kemana Kocijan, ternyata katanya ankle-nya ada masalah tapi tidak parah, dan kemungkinan besok juga masih dibawa ke Persik Kediri, tapi dilihat dulu sampai dengan besok pagi apakah memungkinkan atau tidak. Jadi ya beberapa pemain ini atau beberapa pemain yang didatangkan di putaran pertama ini memang ada yang progresnya bagus, ada yang kurang gitu ya. Nah, ini juga sudah dievaluasi, dan ya sekali lagi apakah manajemen ini koordinasi dengan Coach Bojan atau tidak dalam menentukan list pemain yang menjadi incaran atau yang akan didatangkan di putaran kedua nanti, ya saya juga kurang tahu persis, karena ya ini kan belum kelihatan lah beberapa pemain yang mungkin kelihatannya akan dipertahankan atau memang ada pembaharuan gitu atau akan ditambah teman-teman, karena melihat dari komposisi ini kan Persib belum mempunyai 35 pemain sebagai syarat ada di Liga 1. Tapi ya mudah-mudahan lah Bojan Hodak juga sedikit ngalah, karena kemarin kan maunya juga bahkan merampingkan skuad hanya 27 pemain saja, tapi nyatanya ya sekarang mungkin rada kerasa gitu ya, pemain cedera, pemain akumulasi dan lain sebagainya, sehingga apakah ia akan memaksimalkan kuota yang diberikan oleh PT LIB 35 pemain. Jadi ya manajemen juga sudah siap-siap gitu ya, sudah mencoba akan menawarkan pemain-pemain tersebut. Ya kita lihatlah nanti nggak akan lama, mungkin ya beberapa pekan ke depan gitu, karena kan ya manajemen katanya sekarang sedang fokus untuk serah terima hasil dari GBLA teman-teman, dari PUPR ke Pemkot gitu ya. Nantilah kita update, karena ya masih sedikit lagi bulan Oktober selesai teman-teman. Nah, ini kembali untuk yang kesiapan tim menghadapi Persik Kediri di hari Senin mendatang. Jadi memang tidak banyak waktu istirahat untuk Persib Bandung ketika tim lain libur di Liga 1. Persib Bandung masih harus memainkan laga ACL 2, dan begitupun ketika selesai ACL 2 Persib Bandung ya tidak banyak libur juga, jadi harus mengejar di Liga 1 juga. Jadi Senin menghadapi Persik Kediri away, dan besok skuad Persib Bandung seluruhnya bersama tim official akan away ke Kediri, akan berangkatnya besok teman-teman. Jadi Bojan Hodak akan membawa 22 pemain yang memang diproyeksikan terbaik gitu ya. Minus ada 3 pemain yang tidak dibawa, ada Maklok karena masih akumulasi kartu merah. Terakhir pertandingan besok menghadapi Persik ya terakhir tidak
bermain. Nanti bulan November ya sudah bisa bermain lagi. Jadi yang tidak bisa dibawa McLough karena akumulasi kartu merah, lalu juga Rian Kurnia yang masih mengalami cedera, lalu juga ada Rezaldi Herhanusa yang memang masih belum pulih gitu ya. Jadi mudah-mudahan di bulan November semuanya sudah kembali pulih semua pemain, dan DDS ya mudah-mudahan katanya besok dibawa karena sudah dilihat tadi tidak ada keluhan, dan ya memang apa ya ya itulah berkat mungkin doa dari teman-teman Bobotoh semua yang mendoakan kesembuhannya, ya alhamdulillah sembuh. Tapi ya tidak diungkapkan memang sih kemarin bagaimana hasil laboratoriumnya dan lain sebagainya, tapi yang minimal ya sudah sehat lah gitu ya. Nah, biarin aja lah masalah yang lain-lainnya mah cukup manajemen yang tahu, yang penting publik DDS tahunnya sehat dan bisa bermain udah cukup, apalagi bisa mencetak gol melawan Persik di hari Senin mendatang gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.